Stop, bersihkan kandang. Ini cara beternak ayam anti bau dan minim kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kita di channel Ayam Aja, teman-teman sekalian. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang selalu mensupport channel Ayam Aja sampai dengan saat ini. Dan terima kasih banyak bagi teman-teman yang baru mendapatkan channel Ayam Aja. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru terkait dengan peternak ayam di channel Ayam Aja. Oke teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan peternak ayam, yakni stop, bersihkan kandang. Ini cara beternak ayam anti bau dan minim kerja. Harapan kita teman-teman bisa menyimak video ini sampai selesai agar kita bisa memahami isi dari video ini. Oke teman-teman sekalian, beternak ayam anti bau dan minim kerja bisa dilakukan dengan metode liter atau alas kandang. Menggunakan sekam padi atau serbuk gergaji yang dicampur E4 peternakan, menjaga kandang tetap kering agar amonia tidak muncul, serta memberikan probiotik pada air minum untuk memaksimalkan penyerapan nutrisi. Gunakan kandang baterai atau sistem umbaran terbatas dengan manajemen pakan efisien. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan cara beternak ayam anti bau dan bisa mengurangi waktu kita kerja di kandang ayam itu sendiri, teman-teman. Yang paling pertama yaitu gunakan alas kandang atau liter yang tebal. Gunakan sekam padi, serbuk gergaji atau serutan kayu setebal 10 sampai dengan 15 cm. Oke teman-teman sekalian, ini kita ada garis bawahi terkait dengan liter atau alas kandang ya teman-teman. Itu diberlakukan pada ayam yang usia pembesaran, teman-teman. Usia pembesaran yaitu 1 bulan ke atas, teman-teman. Itu kita bisa menggunakan serbuk gergaji, sekam padi ataupun serut kayu setebal 10 sampai dengan 15 cm. Alas kandang ini berfungsi menyerap kotoran dan menjaga kandang tetap kering, di mana kita ketahui bersama bahwa ketika kita beternak, teman-teman, tentunya ayam-ayam kita juga mengeluarkan kotoran, teman-teman. Yang menghasilkan kotoran tersebut harus serap oleh liter atau alas kandang itu sendiri, teman-teman, agar zat amoniak yang dihasilkan oleh kotoran ayam itu tidak mempengaruhi kesehatan daripada ternak-ternak kita. Tambahkan kapur tohor atau tambahkan kapur pertama kali, teman-teman, untuk meminimal mikroba jahat. Jadi teman-teman, di dalam kandang ayam juga ada mikroba jahat berada pada liter atau alas kandang kita, teman-teman. Jadi kita harus menambahkan sedikit kapur tohor. Kita juga sering menggunakan kapur dolomik, teman-teman. Jadi dari teman-teman sekalian, ada beberapa referensi itu mereka menggunakan garam kasar, teman-teman, tapi itu proporsional. Jadi teman-teman mau mengikuti yang mana terserah dari teman-teman sekalian, tetapi di kandang ayam aja itu kita menggunakan kapur dolomik, teman-teman. Dan ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Yang kedua yaitu aplikasi probiotik atau E4. Semprotkan campuran air atau molase tetes tebu dan E4 peternakan ke alas kandang setiap 3 hari atau seminggu sekali untuk mengurangi kotoran, teman-teman, mengurai kotoran. Jadi kotoran kita, ayam-ayam kita, teman-teman, itu harus diurai. Dan ada beberapa yang perlu teman-teman perhatikan, itu teman-teman bisa menggunakan larutan E4. Jadi larutan E4 itu juga sangat bagus sekali, teman-teman, untuk mengurai kotoran-kotoran daripada ayam-ayam kita. Dan bisa juga teman-teman bisa mencampurkan di pakan ayam, teman-teman, dan juga bisa dicampurkan di air minum daripada ternak-ternak kita, teman-teman. Ini sangatlah efektif E4 ini, teman-teman, multifungsi. Dan harapan kita ini harganya tidak mahal, teman-teman. Ini kisaran 20-an ribu. Jadi teman-teman bisa stok untuk menjaga kesehatan dan produktivitas daripada ternak-ternak kita, teman-teman. Kita bisa mencampurkan suplemen organik pada pakan atau air minum untuk mengurangi kadar amonia dalam kotoran. Jadi seperti halnya kita jelaskan tadi, teman-teman, campuran suplemen organik ini sangat-sangatlah bermanfaat mengikat pada amoniak dalam kotoran ayam itu sendiri, sehingga amoniak di dalam kotoran ayam itu, zat amoniaknya itu, teman-teman, itu tidak mempengaruhi daripada ternak-ternak kita. Apabila teman-teman menggunakan kandang baterai, teman-teman, itu kandang baterai itu otomatis kotorannya itu, ayamnya itu tidak bergerak bebas, dan ayamnya itu otomatis kotoran ayam itu jatuhnya di bawah kandang tersebut. Otomatis uap daripada kotoran ayam itu dalam bentuk amonia ini, teman-teman, itu tuh bisa mempengaruhi fatal daripada pertumbuhan dan perkembangan daripada ayam-ayam kita. Yang berikutnya harus kita perhatikan yaitu menjaga kandang tetap kering.
Dari sini teman-teman, ini sudah kita memasuki musim panas teman-teman, tidak musim hujan lagi teman-teman, tetapi kita yang berada di Nusa Tenggara Timur masih mengalami musim hujan. Mungkin beberapa minggu terakhir ini dia satu minggu satu atau dua kali teman-teman, entah itu di teman-teman punya tempat berada atau lokasi tempat teman-teman itu, entah itu hujan atau tidak, kita kurang tahu teman-teman. Kalau kita di NTT masih hujan, dan harapan kita itu teman-teman pastikan kandang memiliki sirkulasi udara yang baik, itu wajib teman-teman. Dan atap daripada kandang ayam itu teman-teman itu tidak boleh bocor. Teman-teman bisa memperhatikan ketika teman-teman sudah memasuki musim penghujan, tetapi kan sekarang kita pembahasan video ini di musim panas ya teman-teman. Jadi harapan kita ketika kita sudah mulai memasuki musim penghujan nanti, itu teman-teman bisa memperbaiki atap daripada ternak-ternak kita, atap daripada kandang ayam-ayam kita teman-teman. Jadi air hujan itu tidak merembes masuk ke dalam kandang ayam. Kenapa? Karena alas kandang yang basah itu tuh sangat-sangatlah fatal untuk lebih cepat memicu kadar amonia itu sendiri teman-teman. Dan tidak kalah pentingnya, kandang itu harus kita melakukan sirkulasi udara yang bagus teman-teman, di mana kandang ayam aja ini juga teman-teman bisa memperhatikan di sana ada beberapa kandang kita itu sirkulasi udaranya bagus, hampir semua kandang ya teman-teman. Jadi seperti itu, kalau kita mulai buat ternak ya teman-teman, itu kita harus memperhatikan salah satunya itu sirkulasi udara di kandang ayam kita itu sendiri, sehingga saat amoniak yang berada di lingkungan kandang ayam kita teman-teman itu bisa keluar bebas, lahan bebas atau tempat bebas di mana ayam-ayam kita itu tidak menghirup daripada saat amoniak tersebut. Yang berikutnya harus perlu kita perhatikan juga teman-teman, di sini adalah manajemen pakan minim kerja. Jadi pakan ini teman-teman itu mungkin di kandang ayam aja teman-teman bisa memperhatikan, di sini kita memberikan pakan itu satu hari dua kali teman-teman, itu di pagi hari dan di sore hari. Di siang hari itu kita umbar kosong saja ayam di tempat umbaran ayam teman-teman, itu mereka bisa mematok dedaunan atau apa di sekitar tempat ternak kita ya teman-teman. Kalau untuk sore hari juga kita memberi makan itu di jam 3 atau jam 4, dimana di sini kita membahas tentang manajemen pakan minim kerja itu teman-teman. Itu gunakan tempat pakan otomatis atau berkapasitas besar agar tidak perlu mengisi pakan setiap harinya. Jadi teman-teman bisa mengikuti cara ini juga bisa teman-teman. Itu teman-teman bisa mempraktekkan atau menyimpan pakan ayam itu di wadah yang lebih besar. Itu biasanya mereka menggunakan biasanya sih teman-teman itu ada menggunakan galon bekas yang ukuran 20 liter atau 19 liter itu teman-teman. Itu kapasitas pakan ayamnya banyak di dalam, dan ayamnya itu stok makannya itu lebih banyak. Tapi ini juga ada efek sampingnya teman-teman, itu bisa mempengaruhi ayam itu turunnya nafsu makan dan terlalu mubazir di pemberian pakan. Dan berikutnya teman-teman, berikan pakan berkualitas agar feses tidak terlalu cair dan berbau. Jadi sini juga seperti kita jelaskan tadi teman-teman, pakan kita itu harus yang kering, yang basah juga bisa teman-teman, tapi teman-teman bisa menggunakan larutan E4 itu sendiri. Tetapi teman-teman kalau ayam teman-teman itu, kalau teman-teman umbarnya di lahan yang bebas atau lahan yang luas teman-teman, ini saya rasa tidak terlalu mempengaruhi di bagian feses atau kotoran daripada ayam-ayam itu sendiri. Ini lebih ke ayam-ayam kita itu teman-teman, kita mengurung mereka di dalam kandang itu sendiri. Ini seperti yang kita jelaskan yang pertama tadi di kandang baterai teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang ayamnya itu sering umbar malam, teman-teman kasih masuk ke dalam kandang, dan sore atau paginya itu teman-teman umbar mereka di luar mencari makan di pekarangan tempat ternak teman-teman sekalian, itu saya rasa kotorannya itu sangat tidak terlalu berdampak kepada kesehatan daripada ayam-ayam kita itu sendiri teman-teman. Karena saat amoniak yang terkandung di dalam kotoran ayam itu kan, ayam itu bermainnya bebas teman-teman. Tetapi kalau teman-teman yang beternak ayam di skala menengah ke bawah atau skala menengah ke atas, tetapi kandangnya itu kandang baterai teman-teman, ayamnya itu kita kurung di dalam kandang itu sendiri, sistem bergeraknya itu kita batasi, itu otomatis teman-teman harus selalu memperhatikan liter atau alas kandang tersebut. Yang sebelumnya kita sudah jelaskan, ketebalan daripada liter itu tuh kurang lebih 10 sampai dengan 15 cm. Tetapi teman-teman juga lebih bagus menggunakan pasir teman-teman. Itu pasir juga sangat-sangat efektif dan efisien, karena tingkat penyerapan dan pengeringan kotoran kering di ketika sudah mengenai di atas liter namanya pasir teman-teman, itu lebih cepat kering ketimbang
liter atau alas kandang lainnya teman-teman. Yang berikutnya itu membersihkan minimalis. Pembersihannya itu minimalis. Dengan metode liter, kotoran tidak perlu dibersihkan setiap harinya. Liter cukup dibolak-balik atau tambahkan bahan baru jika sudah mulai lembab teman-teman. Jadi ini juga tergantung dari stok atau ketersediaan daripada liter atau alas kandang kita itu sendiri teman-teman. Biasanya kalau di kandang ayam aja itu kita membolak-baliknya saja, karena mungkin dari kapasitas peternak dari ayam aja ini kan belum terlalu banyak ya teman-teman. Ini baru kisaran 20-an atau 30-an ekor di dalam peternakan ayam ini teman-teman. Kalau teman-teman yang beternak skala menengah ke atas, contohnya 500 atau 700 ekor bahkan 1000 ekor ke atas teman-teman, itu dampaknya itu teman-teman rasakan sekali, di mana kotoran daripada zat amoniak yang dikeluarkan oleh ayam-ayam kita itu teman-teman, itu sangat-sangatlah fatal teman-teman. Jadi kebanyakan peternak-peternak itu teman-teman, kalau ketika mulai beternak itu mereka harus memulailah dari hal-hal yang kecil seperti itu teman-teman. Dan teman-teman juga kalau baru memulai beternak teman-teman, itu teman-teman jangan risau, teman-teman jangan canggung. Di channel ayam aja ini juga kita sudah memberikan tutorial cara beternak dari sisi indukannya 3, indukannya 4, indukan 5, bahkan indukannya 10 sampai dengan seterusnya. Itu dasaran teman-teman harus memahami terlebih dahulu siklus daripada beternak itu sendiri teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah mengetahui hal tersebut, saya rasa beternak ini sangat-sangatlah gampang. Intinya kita harus menikmati beternak itu sendiri teman-teman, karena beternak ini sangat-sangat menjamin teman-teman, dimana kebutuhan kita setiap harinya di dapur itu tuh bisa kita realisasikan atau bisa kita dapatkan di peternakan ayam itu sendiri. Jadi harapan kita teman-teman, metode ini memungkinkan peternak di lahan sempit atau di area pemukiman tanpa mengganggu tetangga itu sendiri, dalam hal kotoran-kotoran ayam itu tuh tidak terlalu dihirup atau tidak terlalu mempengaruhi kotoran, tidak terlalu mempengaruhi tetangga-tetangga kita teman-teman. Di sini ada beberapa pengalaman yang saya pantau di tempat ternak teman-teman, saya teman-teman, itu mereka beternak di dalam sebuah perumahan, tetapi peternakannya itu mereka lakukan di dalam dapur teman-teman. Itu sangat-sangat tertutup, sirkulasi udaranya tidak terlalu bagus, tetapi di dalam kandang, di dalam dapurnya itu teman-teman tidak terlalu bau. Ternyata rahasianya itu adalah di liter atau alas kandang. Tapi teman-teman saya itu mereka menggunakan serbuk gergaji dan juga garam kasar dari laut teman-teman. Itu makanya di video awal tadi itu ketika sudah kita sebutkan kapur, dolomik dan sebagainya, itu saya juga sempat menyinggung tentang garam kasar teman-teman. Ini berdasarkan pengalaman-pengalaman itu sendiri. Jadi di video ayam aja ini kita sampaikan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang pernah kita lakukan dan pengalaman-pengalaman yang memang pernah kita jumpai di dunia peternakan teman-teman. Jadi harapan kita, informasi yang kita publikasikan dan informasi yang selalu kita update di dalam channel ayam aja ini memberikan informasi-informasi teman-teman bisa memetik dari hasil video-video yang kita upload setiap harinya teman-teman. Oke teman-teman sekalian, saya rasa sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Mungkin di dalam pembahasan kita ada beberapa kata dan pembahasan kata yang tidak berkenan di hati teman-teman sekalian, mohon dimaafkan. Dan apabila ada baik dan benarnya, silakan share video ayam aja sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan peternak lainnya. Sekian dan terima kasih, ditunggu video kita terbaru lainnya. Akhir kata, salam satu hobi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.